Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa bil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tamis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi yang kita sudah sampai pada pembahasan tentang adab-adab minum. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Babu ma ja'a fi bab tentang an-nahyi larangan anisyurbi dari minum qa'iman dalam keadaan berdiri. Hadis 1879 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha melarang ayyashraba bahwasanya minum ar-rajulu seseorang qa'iman dengan berdiri. Faqila maka ditanyakan al-aklu bagaimana dengan makan? Qala Anas menjawab dzaka makan itu asyaddu lebih dahsyat. Hadis derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa adab makan dan minum itu hendaklah dengan duduk, tidak dengan berdiri. Dan ini larangannya, larangan minum dengan berdiri, ini bukan larangan yang haram, tetapi larangan yang makruh. Kenapa kita katakan makruh? Karena ada dalil yang menunjukkan bolehnya minum dengan berdiri. Hukum asal larangan itu haram. Tapi kalau ada dalil yang menunjukkan makruh, maka menjadi makruh. Nah, ini termasuk perkara yang ada dalil yang menunjukkan makruhnya, yaitu Nabi sendiri pernah melakukannya minum berdiri. Maka larangan ini bukan haram, hanya makruh. Ada hadis yang menunjukkan haramnya minum dengan berdiri, tetapi tidak sahih. Falyastaqi la yashrabanna ahadum minkum qa'ima, betul-betul seseorang jangan minum dengan berdiri. Faman nasya barang siapa yang lupa minumnya berdiri, falyastaqi hendaklah dia muntahkan. Nah, kalimat terakhir ini, siapa yang lupa minum berdiri hendaklah dia memuntahkan, ini menunjukkan haram minum dengan berdiri. Tetapi oleh para ulama, kata-kata ini, siapa yang lupa hendaklah dia memuntahkan minuman yang sudah masuk ke dalam mulutnya atau ke dalam perutnya, ini tidak sahih tambahan ini. Meskipun ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi tidak sahih. Kok bisa diriwayatkan oleh Imam Muslim, kok tidak sahih? Karena hadis itu hadis yang syadz. Syadz itu yang menyelisih yang lebih kuat, ya. Nah, maka kalau menyelisih yang lebih kuat, maka menjadi dhaif. Tapi tetap saja silahkan dibiasakan minumnya dengan duduk, itu lebih afdal daripada minum dengan berdiri meskipun mubah. Mubahnya mubah yang makruh, ya. Berikutnya 80 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kunna adalah kami dulu nakul kami makan ala ahdi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu sementara kami namshi dengan berjalan, wa nashrabu dan kami minum, wa nahnu dalam keadaan kami ini qiyamun berdiri. Nah, inilah dalil yang menunjukkan bahwa
minum berdiri tidak haram karena dilakukan oleh para sahabat, ya. Sehingga ketika dilakukan oleh para sahabat dan mereka tidak diingkari oleh Nabi, maka berarti larangan tadi yang di awal itu adalah larangannya makruh saja. Karena kalau larangannya haram tidak mungkin dibiarkan oleh Nabi, pasti akan dilarang betul-betul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya jujur, ini masalah khilafiyah. Sebagian kecil ulama berpendapat makan dengan berjalan tidak dilarang. Yang dilarang adalah minum dengan berdiri. Mereka beralasan hadis ini. Kami dulu di masa Nabi makan dalam keadaan berjalan. Dan kami juga dulu minum dalam keadaan berdiri. Lalu ada larangan minum berdiri. Berarti yang tidak ada larangan adalah makan berjalan. Nah, maka minum berdiri dilarang, makan berjalan tidak dilarang. Ini pendapat sebagian kecil, ya. Tapi pendapat ini saya kurang cocok saya, Pak. Kenapa? Karena kalau dipahami seperti itu akan bertentangan dengan hadis sebelumnya di mana Anas mengatakan dzaka asyaddu, makan itu lebih dahsyat daripada minum. Artinya kalau minum tidak boleh dengan berdiri, berarti makan lebih tidak boleh dengan berdiri. Nah, kalau dengan berdiri tidak boleh, bagaimana lagi dengan berjalan, ya? Berjalan itu kan berdiri plus gerak, Pak. Kalau berdiri tok tapi diam, ya? Nah, berjalan itu berdiri plus gerak. Nah, maka menurut saya, ya, pendapat tersebut kurang cocok, wallahu a'lam bissawab, karena apa? Bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Tapi kalau ada yang mengikuti pendapat itu, ya kita tidak bisa mengingkari. Itu juga pendapat para ulama kita rahimahumullahu taala. Termasuk diantaranya adalah guru kami Syekh Walid hafizahullahu taala. Beliau memilih pendapat yang kedua tersebut, bahwa makan berjalan silahkan, yang dilarang hanya minum berdiri. Kemudian kata-kata ini, namshi, kami berjalan, ini bisa dipahami dengan pemahaman yang lain. Bukan berjalan dengan kaki, tapi naik kendaraan, naik onta, nah, ontanya berjalan, kemudian makan di atas onta, bisa dipahami seperti itu. Nah, maka ala kulli hal, kalau minum dengan berdiri dilarang, maka makan lebih dahsyat, dan kalau berdiri dilarang, maka berjalan lebih dahsyat. Hanya saja larangannya tidak sampai haram. Berikutnya 1881 dari Jarud bin Mu'alla radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang anis syurbi, dari minum qaiman, dengan berdiri. Diriwayatkan juga dari Jarud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dhallatul muslim, barang hilangnya orang muslim itu harakun nar, menjadi bakaran di neraka. Maksudnya kalau kita melihat luqatah itu barang yang jatuh di jalan dan ternyata itu milik orang muslim, kemudian tidak kita iklankan tapi langsung kita ambil, kita pakai, nah itu masuk neraka, Pak. Sehingga maksud hadis ini adalah kalau ada barang orang muslim yang jatuh di jalan, maka wajib diiklankan selama 1 tahun. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man awadallah, barang siapa yang mengambil barang yang hilang milik orang lain, barang yang jatuh di jalan, fahuwa dhallun, maka orang itu adalah orang yang sesat, malam ya'rifha, selama dia tidak mau mengiklankannya. Nah, maka luqatah, barang yang jatuh milik orang muslim, wajib kita iklankan. Berapa lama? 1 tahun. Itu kalau barangnya mahal harganya, ya. Misalnya panjenengan menemukan arloji harga 70 juta, ada tak, Pak? Nah, arlojinya tadi ada tulisan Allah, berarti miliknya orang muslim. Nah, maka harus diiklankan selama 1 tahun. Ini siapa yang kehilangan arloji, ya?
Nah, kemudian nanti kita cek apakah betul dia betul-betul orang yang memilikinya. Maka mereknya kita lihat apa, kemudian warnanya, ukurannya, nah, semuanya kita tanyakan. Kalau memang ciri-ciri yang dia sebutkan sama dengan barang yang kita bawa, maka diserahkan kepadanya. Kalau tidak diserahkan nih, harakun nar, menjadi bakaran dalam api neraka. Ini kata-kata neraka menunjukkan ini dosanya dosa besar. Karena dosa besar itu diancam salah satu dari 4. Murka Allah, laknat Allah, neraka, dan hukuman had di dunia, potong tangan dan sebagainya. Nah, ini diancam dengan neraka, berarti ini termasuk apa? Dosa besar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang ar-rukhsah, keringanan, kebolehan fi syurbi qa'iman, minum dengan berdiri. Jadi ada bab melarang minum berdiri, ada bab membolehkan. Nah, digabungkan. Kalau digabungkan jatuhnya menjadi makruh, tidak sampai haram. Sekarang kita lihat dalilnya, bolehnya itu apa? Ya, dalilnya apa? 82 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba, minum min zamzam, dari sumur Zamzam, wa huwa qa'imun, dalam keadaan beliau berdiri. Nah, ini menunjukkan bolehnya minum berdiri. Hadis yang membolehkan sahih, hadis yang melarang sahih. Padahal boleh sama dilarang itu bertentangan. Nah, kalau ada 2 hadis bertentangan sama-sama sahih, harus dikompromikan. Komprominya jadi apa? Makruh. Jadi kaedahnya gini, nahyun wa rukhsatun sama dengan karahatun. Kalau ada larangan plus ada kebolehan, itu jatuh hukumnya makruh. Ini kaidah ya. Kalau ada larangan plus ada yang kebolehan, nah berarti makruh. Contohnya banyak Pak. Saya kasih satu aja contoh lain. Nabi melarang tapi juga membolehkan, berarti jatuhnya makruh. Contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air wudu, bi fadlil mar'ah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatawadda'a ar-rajulu bi fadlil mar'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ayyaghtasila, mandi, bifadl ar-rajulu, seorang laki-laki, bifadlir mar'ah, dengan sisa air dari perempuan. Dalam hadis yang lain bukan mandi tapi wudu. Jadi ini ada ember, kemudian ada perempuan wudu dari ember tadi. Ada air sisanya kan? Nah, dilarang laki-laki kemudian menggunakan sisa air wudu perempuan tadi. Tapi Nabi sendiri melakukan, Pak. Ini Nabi yaghtasil, mandi, bifadli Maimunah, dengan sisa airnya Maimunah, istri beliau. Jadi junub Nabi sama Maimunah, kemudian Maimunah mandi, masih ada sisa air di ember, kemudian dipakai oleh Nabi untuk mandi. Padahal tadi beliau melarang, sekarang beliau membolehkan. Nah, kalau pakai kaidah ini, larangan plus kebolehan, berarti jatuhnya makruh. Maka laki-laki pakai sisa air perempuan meskipun istrinya adalah makruh. Tapi ini satu pendapat, tidak sepakat ulama mengatakan begitu. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa larangan mandi dengan sisa air istri itu sudah mansuh. Kalau mansuh itu sudah tidak berlaku lagi hukumnya. Itu hanya dulu di awal-awal Islam. Berikutnya 1883 dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Kakeknya itu adalah Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi. Qala, dia mengatakan, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu, minum, qa'iman, dengan berdiri, wa qa'idan, dan dengan duduk. Ini adalah hadis hasan. Nah, berarti Nabi itu dua-duanya dilakukan. Minum berdiri ya kadang, minum duduk juga kadang. Para ulama mengatakan kalau mudah duduk, duduk.
Kalau tidak mudah duduk, ya berdiri. Jadi misalnya kita berada di tempat yang kotor, ya, amal soleh, gotong royong, ya. Nah, kemudian dibagikan minuman, mau duduk susah, kotor semua tempatnya, ya sudah, minum aja berdiri. Ya. Tapi kalau posisi kita sedang duduk di masjid begini, kemudian dibagikan minuman, ya mau minum nggak usah berdiri, duduk aja, posisi panjenengan sudah duduk. Ya. Jadi kalau mudah duduk, duduk, kalau mudah berdiri, berdiri, gitu ringkasnya. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang at-tanaffus, bernafas fil ina'i, di luar wadah. Maksudnya kalau kita minum, maka minum gini jangan bernafas di dalam wadah. Karena mengeluarkan karbon, ini kotor, sehingga akan kotor minuman kita. Wadahnya disingkirkan dulu, baru kita bernafas. Itulah yang dimaksud fil ina. Jadi fi di sini maksudnya di luar wadah, bukan di dalam wadah. Kata-kata fi biasanya diartikan di dalam, tapi di sini diartikan di luar. 1884 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah biasanya yatanaffasu, bernafas fil ina'i, di luar wadah, thalathan, 3 kali, wa yaqulu, dan beliau mengatakan, huwa, dia, minum 3 kali itu adalah amra, lebih nyaman. Nyaman yaitu masuknya ke dalam tenggorokan itu lebih nyaman. Wa arwa, dan lebih menghilangkan dahaga. Jadi 1 gelas itu sunnahnya tidak langsung gelek habis, nggak begitu. Diminum kemudian istirahat, diminum lagi kemudian istirahat, diminum lagi kemudian istirahat. Nah 3 kali seperti itu, fadilahnya 2 ya. Pertama amra, lebih mudah masuknya ke tenggorokan. Karena kalau langsung diblebek ya, blek, mungkin tersedak, keselak. Ya. Kemudian juga melenyapkan dahaga, karena sedikit kita aliri air, kemudian dialiri air lagi, ya, maka dahaganya jadi hilang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah biasanya bernafas di luar wadah 3 kali. Ini sama ya. Sekarang hadis berikutnya 85. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Adapun dhaifnya mungkin saja karena ada rawi bernama Yazid bin Sinan ini, mungkin ya. Karena biasanya ketika Imam Tirmidzi menyebutkan nama perawi di akhir hadis, itu biasanya rawinya bermasalah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu, jangan kalian minum, wahidan, sekali teguk, kasyurbil ba'ir, seperti minumnya onta. Nah ini larangan Pak, jangan minum sekali teguk. Sunnahnya 3 kali tadi, 1 kali sepertiga gelas, 1 kali lagi sepertiga lagi, 1 kali sepertiga lagi. Lebih dari 3 juga boleh, silahkan, ya. Karena gelas ada yang kecil, ada yang gede. Ya. Nah, tapi maksudnya jangan 1 kali teguk langsung habis. Ini menunjukkan keserakahan. Maka beliau mengungkapkan dengan kata-kata seperti minumnya onta. Ya. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa manusia tidak pantas meniru tingkahnya binatang. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ika'ain ka ika'il kalbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau melarang dari ik'a, duduk seperti duduknya anjing. Jadi anjing duduknya menempelkan ini tangannya ke tanah. Nah pas kita sujud itu tidak boleh kita duduknya seperti posisi sujudnya seperti anjing itu. Ya Ali, wahai Ali, la tuqa'i, jangan ik'a ka ik'a'il kalbi, seperti ik'a'nya anjing. Oh mohon maaf, bukan ininya ya. Tapi ik'a itu adalah duduk dengan menempelkan pantat ke tanah, kemudian kedua betisnya ini ditegakkan.
Nah, tidak boleh kita pas sholat duduknya seperti itu. Kalau di posisi yang lain, maksudnya di luar sholat, silahkan. Tapi kalau di dalam sholat, nah seperti ini dilarang. Kenapa? Menyerupai anjing tadi. Karena itu sampai hari ini saya selalu mengulang-ulang untuk 17 Agustus itu jangan buat lomba yang menyerupai binatang. Kerupuk digantung, kemudian dimakan dengan mulut langsung. Itu kayak kambing. Kambing itu kalau makan tanpa tangan, tapi langsung mulutnya begini-begini. Nah, kita itu manusia, dikasih Allah tangan, dimuliakan oleh Allah dengan cara makannya itu dengan tangan. Lebih sopan, lebih bagus daripada langsung berakot begitu. Nah, udah dimuliakan oleh Allah malah pilih rendah. Gimana itu? Walakin akan tetapi ishrabu minumlah masna 2 kali teguk wa thulatha atau 3 kali teguk. Nah, maka wawu di sini bukan dan tetapi atau. Kadang-kadang wawu itu bermakna au itu atau. Wasamu dan bismillah lah idza antum syaritum jika kalian hendak minum, wahmadu dan tahmidlah idza antum rafa'tum jika kalian itu mengangkat. Yang dimaksud mengangkat itu menyingkirkan gelas dari mulut, itu maksudnya mengangkat. Jadi setiap kali kita minum, nah itu baca bismillah. Begitu kita lepas, alhamdulillah. Artinya apa? Kalau 3 kali ya berarti bismillahnya 3 kali. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Tapi ini sunnah Pak, tidak wajib. Seandainya kita bismillahnya 1 kali di awal, tahmidnya 1 kali di akhir, cukup. Tetapi lebih bagus kalau bismillahnya setiap kali minum 1 tegukan, tahmidnya setiap kali melepas gelas dari mulut kita. Hadisnya ini dhaif. Betul, hadisnya dhaif, tetapi kita temukan hadis yang sahih yang menguatkan, diriwayatkan oleh Tabarani di dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya minum dengan 3 kali nafas. Apabila mendekatkan gelas ke mulutnya, beliau membaca bismillah. Apabila menjauhkan gelas dari mulutnya, beliau mengucapkan alhamdulillah. Beliau ulangi hal itu sebanyak 3 kali. Jelas sekali, dan ini sanadnya hasan. Hasan itu sama dengan sahih, bisa dijadikan dalil. Tapi kitabnya bukan kitab Tirmidzi, ya. Kitabnya kitab Tabarani dalam kitab Al-Awsat. Adapun sanadnya Tirmidzi ini dhaif. Dhaifnya dari sisi sanadnya saja. Kalau isinya sahih, jangan menyerupai binatang. Ini sahih, dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain. Minumlah 3 kali, ini sahih sesuai perbuatan Nabi SAW. Kemudian bismillah setiap minum dan tahmid setiap melepas, itu juga sahih dari riwayatnya Abu Hurairah. Kalau dari riwayatnya Ibnu Abbas ini memang sanadnya dhaif. Nah, maka ringkasnya ini sahih maknanya hadis ini. Nah, silakan dipraktekkan. Nanti malam kalau minum kopi, berapa kali nyeruputnya? Nyeruputnya 10 kali, bismillahnya 10 kali. Bismillah. Kalau kopi kan dikit-dikit Pak, karena panas. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Pahala tok nih Bu. Bismillah 10 kali, ya berarti pahalanya 10 kali 10, 100. Tahmid juga begitu. 1 dinilai 10, nah, berarti nilainya 100 tambah 100, 200. Berikutnya babu ma dzukira, bab tentang apa yang disebutkan minasyurbi, minum binafasain, dengan 2 kali nafas. Artinya 3 kali tadi tidak harus, 2 nafas juga boleh. Nah kalau 2 nafas boleh, berarti 4, 5, 6, 7 juga sama, silahkan, boleh. Yang dilarang cuma 1, sekali teguk itu saja. Karena itu menunjukkan keserakahan dan itu seperti tingkahnya binatang onta tadi. 1886 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza syariba, jika minum tanafasa, beliau bernafas yaitu di luarnya gelas, marratain, 2 kali. Tapi hadis yang menyebutkan 2 kali ini kata Imam Tirmidzi gharib,
Dan hadis kalau dikatakan gharib tok oleh Imam Tirmidzi itu berarti ada sanadnya yang dhaif. Mungkin saja dari sebab ada Rishdin ini, karena setelah itu dia membicarakan tentang Rishdin bin Qureb. Nah, maka bisa jadi ya gara-gara ada Rishdin bin Qureb ini sehingga apa ada kedhaifan. Wahuma akhawani indahuma manakir. Ini dua orang yang bersaudara yang mempunyai hadis-hadis yang mungkar. Nah, maka permasalahannya pada rawi bernama Rishdin bin Qureb ini. Berikutnya, babu maja'a fi, bab tentang karahiyati makruhnya an-nafkhi meniup fi syarab pada minuman. Jadi minuman kita panas, kopi panas, mendinginkannya jangan ditiup. Kalau dikipas nggak apa-apa. Loh kenapa kalau dikipas nggak apa-apa, ditiup nggak boleh? Kan sama-sama angin itu. Bedanya adalah angin yang keluar dari mulut kita ini mengandung karbon tadi, kotor. Sementara kita ngepasi begini tidak masalah. Nah, maka apa yang dilarang oleh Nabi itu karena adanya kemadharatan yang terkandung padanya. Mari kita lihat dalil yang menunjukkan hal tersebut. An yadulla ummatahu. Kewajiban Nabi dua. Apa saja kewajibannya? Nah, ini kita baca. Innahu lam yakun nabiyyun, sesungguhnya tidak ada nabi qabli sebelumku illa kana haqqan alaih, kecuali pasti atas nabi tadi ada kewajiban. Untuk apa? Yang pertama, ayyadulla ummatahu, untuk menunjukkan kepada umatnya ala ma ya'lamuhu khairan lahum, atas apapun yang baik kepada mereka. Jadi apa yang baik harus ditunjukkan, enggak boleh disembunyikan oleh nabi. Wa yungdhiruhum ma ya'lamuhu syarran lahum, dan mengancam kepada mereka apapun yang dia ketahui sebagai buruk untuk mereka. Nah, maka inilah kewajibannya para nabi. Nah, salah satu yang nabi tahu bahwa itu buruk adalah meniup-niup makanan. Itu buruk, tidak baik untuk kesehatan. Nah, maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu muncul kaidah, Pak. Kaidahnya mengatakan al-aslu fil ahkami annaha mu'allalah. Al-aslu, hukum asal, fil ahkami, dalam hukum-hukum Islam, annaha mu'allalah, bahwa hukum Islam itu ada sebabnya. Kenapa haram minuman keras? Ada sebabnya. Kenapa wajib sholat 5 waktu? Ada sebabnya. Kenapa tidak boleh niup pada minuman? Ada sebabnya. Itu hukum asalnya. Tapi kita tahu sebabnya atau tidak tahu bukan urusan kita. Itu tetap kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita nggak tahu sebabnya, ya. Kenapa sih dilarang meniup pada minuman? Seandainya nggak tahu sebabnya, tetap sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulullah. Karena pasti dilarang itu ada keburukan dan pasti diperintah itu ada kebaikan. Berikutnya 87 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, anin nafkhi, dari meniup, fi syurbi, pada minuman atau pada saat minum. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki, al-qadhatu, ada kotoran kecil, araha, yang saya melihatnya, fil ina'i, di wadah. Jadi kalau gelas saya ada kotoran kecil di atasnya, boleh enggak saya tiup? Ditiup supaya pergi kotorannya ini, supaya minggir. Nah, habis minggir kemudian kita ambil, boleh enggak? Qala, beliau mengatakan, ahrikha, tuangkan minuman tersebut. Jadi dituangkan supaya kotorannya pergi, atau kita ambil dengan sendok, dibuang, jangan ditiup, jangan. Jadi tetap saja dilarang oleh Nabi. Kamu perlu niup, maka jangan ditiup, tapi cara lain saja, ya, dituangkan. Terus dia bertanya masalah yang lain, nggak ada kaitannya dengan masalah berikutnya, sebelumnya. Qala, dia mengatakan, fa ini, sesungguhnya saya ini, la arwa, saya tidak puas, min nafasin wahid, dari satu kali teguk. Jadi satu gelas, kalau saya minum glek-glek sampai habis langsung sekali teguk,
itu saya merasa tidak puas. Maksudnya adalah apa? Saya supaya puas itu pas minum gini tuh sambil bernafas. Karena kalau saya sambil minum sambil bernafas, maka saya merasa puas. Tapi kalau harus menahan nafas, kemudian suruh minum 1 kali teguk habis 1 gelas, itu saya merasa kurang puas. Nah, Nabi kasih solusi. Solusinya bukan gitu ya. Solusinya gini. Fa'a binil qadah, singkirkanlah gelas, idzan kalau begitu anfika dari mulutmu. Ya. Kamu nahan nafas untuk minum 1 gelas langsung, kurang puas kan? Nah, kamu kan butuh bernafas di tengah-tengahnya minum tadi. Caranya adalah kalau mau bernafas, singkirkan gelasnya. Minum 1/3, singkirkan gelasnya. Nafas. Minum lagi 1/3-nya, singkirkan gelasnya. Nafas. Nah, maka Nabi tetap melarang. Jadi meskipun dia merasa perlu untuk bernafas di dalam gelas, oleh Nabi dilarang. Enggak, caranya enggak begitu, Kang. Caranya kamu singkirkan gelasmu. Karena tujuannya kan nafasnya kan. Nah, karena tujuannya nafasnya, maka tidak harus minum itu 1 kali teguk. Kemudian perkataan orang ini, sesungguhnya saya tidak puas kalau saya minum dengan 1 kali teguk, 1 kali nafas, saya merasa enggak puas. Ini berarti menunjukkan kebiasaan orang itu seperti itu dia, Pak. Dia biasa 1 gelas dia minum habis langsung sekali teguk. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya minum seperti itu tidak haram. Memang dilarang kan, seperti di hadis yang sebelumnya tadi, jangan minum sekali teguk seperti onta, dilarang. Tapi di sini Nabi membiarkan orang itu punya kebiasaan tadi, beliau hanya menyuruh supaya bernafasnya jangan di dalam gelas. Menunjukkan bahwa ini tidak sampai kepada haram. Seandainya haram, Nabi pasti melarang orang itu untuk melakukannya. Kemudian dari sisi bahasa, kata-kata al-qadat itu artinya adalah kotoran yang kecil, itu disebut qadat. Misalnya apa? Di kuku kita, ini kita ambil ada kotoran kecil. Kemudian di mata kita ini kita ambil ada kotoran kecil. Nah, itu namanya qadat. Kasur, kemudian kita pukul, bler, keluar itu apa? Debu-debu kecil itu. Nah, itu qadat namanya. Dalam satu hadis disebutkan tentang qadat. Ini hadisnya bagus. Uridat alayya ummati, dihadapkan kepada saya ujuru ummati, pahala umatku. Hattal qadat yukhrijuhar rajul minal masjid, sampai-sampai pahala mengeluarkan qadat, kotoran kecil dari masjid. Nah, jadi kotoran kecil dikeluarkan dari masjid, udah ada pahalanya. Di sekitar kita ini, coba lihat, ada nggak qadat? Nah, ada kotoran kecil, nih, diambil, masukkan di kantong, nah, nanti dikeluarkan di masjid, pahala. Jadi panjenengan duduk di masjid begini bisa sambil cari pahala membersihkan kotoran-kotoran di masjid. Itu kotoran kecil. Bagaimana lagi kalau kotoran besar? Ada plastik di dalam masjid, ambil, bawa keluar. Ada kertas, ambil, bawa keluar. Nah, semua orang melakukan itu, bersih masjid kita, nggak ada sisanya karena semuanya melakukan. Kalau yang melakukan satu, yang berkurang 1 kotoran. Tapi yang melakukan semua yang hadir 100 orang, 100 kotoran udah keluar dari masjid. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud. Baik, itu hanya bicara tentang kata-kata qadat, apa maksudnya. Berikutnya 88 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, ayyutanaffas, bahwasanya bernafas, fil ina'i, di dalam wadah, atau yungfakha, ditiup, fihi, di dalam wadah. Hadis hasan sahih. Nah, maka kata-kata di sini fil ina ini artinya betul-betul di dalam wadah. Sementara yang di atas tadi fil ina maksudnya di luar wadah. Kok bisa terjemahnya berbeda? Ya karena kondisi kalimatnya berbeda. Sehingga kalimat yang sama lafalnya itu belum tentu maknanya sama. Tergantung siyaqul kalam, kondisi kalimat. Kondisi kalimatnya menunjukkan arti A, diartikan A.
kondisi kalimat yang menunjukkan arti B diartikan B. Nah, makanya hati-hati ya dengan bahasa Arab. Kadang-kadang orang tidak melihat siyakul kalam, terjemahnya jadi salah. Berikutnya babu maja'a fi bab tentang karahiyati makruhnya at-tanaffusi bernafas fil ina'i di dalam wadah. 89 dari Abdullah bin Abi Qatadah dari Abu Qatadah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba jika minum ahadukum salah satu kalian, fala yatanaffas maka jangan bernafas fil ina di dalam wadah." Nah, di sini hukumnya oleh Imam Tirmidzi dikatakan karahiyah makruh. Dan ini memang makruh, Pak. Tidak sampai kepada apa? Haram. Kok bisa makruh? Kan hukum asal larangan kan haram. Nah, gini, saya kasih kaidahnya, ya. Ini kaidahnya, ya. Kaidah an-nahyu fil adabi lil karahati. Larangan dalam bab-bab adab itu untuk hukum makruh. Minum, ini bab adab, bukan bab ibadah. Maka hukumnya makruh. Tapi kalau larangan dalam bab ibadah, hukum asalnya haram. Jangan duduk seperti anjing ketika sholat. Kalau nekat gimana? Haram, dosa. Jangan menempelkan ini tangan ketika sujud ke tanah. Kalau nekat gimana? Haram, dosa. Karena itu adalah kaidahnya hukum asalnya larangan dalam bab ibadah haram. Jelas ya? Berikutnya babu maja'a fin nahyi bab larangan anikhtinasi dari ngokop al-asqiyah pada wadah-wadah dari kulit. Apa yang dimaksud ikhtinas? Ini Pak, dulu wadah yang terbuat dari kulit itu ada bagian keran di bawahnya, ada bagian keran di atasnya. Nah, bagian keran di atasnya ini kalau langsung kita minum gini, nah itu namanya ikhtinas. Nah, oleh Nabi dilarang seperti itu. Kenapa dilarang? Karena dua sebab. Sebab yang pertama, kalau panjenengan minum langsung begini, itu nanti membuat jijik orang yang setelah panjenengan. Kalau sekarang ya pakai botol gitu, botol kalau langsung panjenengan minum gini, nempel ujung botol pada mulut, itu menyebabkan orang setelah kita itu mau minum itu jadi jijik, karena berarti ada ludah kita yang nempel di situ. Maka sunnahnya bagaimana? Dari botol dituangkan ke gelas. Nah, setelah dituangkan ke gelas baru diminum. Kalau nggak ada gelas gimana? Nah, silahkan langsung botol, tapi jangan ditempelkan bibir ini ke tutupnya botol, bagian ujungnya botol. Tapi ditaruh di atas, sehingga tidak menempel ke ludah kita. Ini sebab pertama, kenapa dilarang? Membuat orang jijik. Sebab yang kedua, ini kan wadah terbuat dari kulit, sehingga isinya apa itu nggak kelihatan. Kalau langsung kita minum begini, sementara di situ ada tai cicak misalnya, tai cicaknya ikut keminum. Kalau di situ ternyata di dalam wadahnya ada cacingnya, kita minum langsung keminum cacingnya itu. Sehingga fungsinya ini kita minum lewat gelas dulu supaya kita lihat, oh apa isinya ini. Nah, begitu kita tuangkan di gelas, ternyata ada kotorannya, kita tahu, oh ini kotor, nggak layak minum. Maka fungsinya dua, kenapa dilarang ini. Tapi larangannya pun juga tidak sampai haram, karena ini bab adab tadi. Dan nanti akan kita baca hadis yang menunjukkan bolehnya hal itu. 1890 dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu riwayatan, secara riwayat, maksudnya riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata riwayatan itu maksudnya rawahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkannya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu bahwasanya Nabi naha melarang anikhtinasi dari nyucup
al-askiyah pada wadah-wadah dari kulit. Nah, nyucup tadi maksudnya ya, langsung minum pada mulutnya wadah tadi, pada bagian ujungnya wadah tadi. Terus sekarang dalil yang membolehkan, babu ma jaa fi, bab tentang ar-rukhsah, keringanan, kebolehan fi dzalika, dalam nyucup tersebut. 1891 dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu, aku melihat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama, berdiri, ila kirbatin, kepada kirbah." Kirbah itu apa? Kirbah itu adalah wadah dari kulit. Kirbatun inaun min jildin, ya, wadah dari kulit. Disebut siqa, disebut kirbah, ya. Maka kirbah ini sama dengan siqa yang disebutkan pada bab sebelumnya, ya. Siqa jamaknya asqiyah, artinya wadah dari kulit. Kirbah sama juga, wadah dari kulit, ya. Maka ini sinonimnya. Yang kirbah tadi mu'allaqatin, digantung di tembok atau digantung di atap. Kenapa digantung? Supaya air yang di dalamnya tambah dingin. Nah, silahkan panjenengan coba ya. Air ditaruh di botol, taruh di atas genteng, nanti dingin sekali. Nah, ini juga digantung oleh Nabi supaya dingin, seger. Fa khonasaha, lalu beliau nyucup padanya, yaitu mulutnya ditempelkan pada bagian ujung atasnya itu, dicucup. Thumma, kemudian syariba, beliau minum min fiha, dari mulutnya kirbah tadi. Nah, ini dilakukan oleh Nabi, berarti menunjukkan larangan di atas itu tidak haram. Tapi memang hadis yang kita baca ini sanadnya dhaif. Kenapa dhaif? Ada rawi bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar yang dimaksud di sini bukan Abdullah bin Umar sahabat Nabi, karena dia generasi bawah. Kalau Abdullah bin Umar sahabat Nabi, perawi yang top, kalau Abdullah bin Umar yang ini perawi yang dhaif, lemah. Kakak beradik sama-sama meriwayatkan hadis. Yang kakaknya namanya Abdullah, yang adiknya namanya Ubaidullah, sama-sama ya Al-Umari. Ini juga Al-Umari. Si kakaknya ini Abdullah Al-Umari, dia seorang perawi yang dhaif. Sementara Ubaidullah Al-Umari, adiknya ini, dia perawi yang thiqah. Thiqah itu terpercaya, maka hadisnya sahih. Jadi kakak beradik bisa beda derajatnya. Kakak misalnya saya, adik misalnya Ustaz Yusuf itu adik saya. Saya perawi yang dhaif, adik saya perawi thiqat, bisa aja, nggak ada masalah. Adiknya lebih unggul daripada kakaknya, boleh aja, nggak ada masalah. Dan ini saya jadi teringat Pak, tentang sujud tilawah. Orang baca Quran, kemudian ada ayat sajdah, sujud tilawah. Wasjud waqtarib, kemudian sujud. Nah, ada dua riwayat. Riwayatnya Abdullah Al-Umari ini mengatakan kabbaro. Nabi sebelum sujud takbir dulu, Allahu Akbar, kemudian takbir. Sementara adiknya ini Ubaidullah Al-Umari, dia meriwayatkan langsung sajadah sujud, nggak ada takbir. Karena itu sampai hari ini kalau saya sujud tilawah, saya nggak pakai takbir. Wasjud wa qatarib, langsung sujud. Kenapa? Karena yang diriwayatkan oleh Ubaidullah Al-Umari tidak ada kata-kata takbir, sementara hadisnya sahih. Adapun yang diriwayatkan oleh Abdullah Al-Umari ada kata-kata takbir, tapi hadisnya dhaif. Ini kalau di luar sholat, tapi kalau di dalam sholat harus takbir. Karena Nabi kalau turun dan naik di dalam sholat selalu takbir. Allahu Akbar takbir, naik juga Allahu Akbar takbir. Seperti itu. Tapi di luar sholat nggak perlu adanya takbir. Ini langsung sujud saja, kemudian bangkit, langsung bangkit saja. Berikutnya 92. Ini hadis yang sahih bahwasanya Nabi minum langsung nyucup dari kabsyah. Dia mengatakan,
Dakhala telah masuk alayya ke rumah saya, ke rumahnya Kabsyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyariba lalu minum min fi dari mulutnya kirbatin, wadah dari kulit, muallaqatin yang digantung, qaiman minumnya berdiri. Fakumtu maka saya berdiri ila fiha kepada mulutnya girbah tadi, faqata'tuh maka saya potong kemudian saya simpan untuk tabarukan dengan bekas-bekas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis menunjukkan bolehnya Nabi masuk ke rumah perempuan, dakhala alayya, Nabi masuk ke rumah saya. Tapi ini hukum khusus untuk Nabi, tidak berlaku untuk kita. Saya misalnya masuk ke rumah santriwati nggak boleh, kecuali ada mahramnya, beda lagi. Tapi santriwati ini sendiri di rumahnya, keluarganya semuanya pergi, kemudian saya masuk ke rumah dia, haram, nggak boleh. Lah itu kan santriwatimu, betul, tapi tidak mahram dengan kamu, nggak boleh. Makanya dalam hadis disebutkan iyyakum waddukhul 'alan nisa. Hindarilah kalian itu masuk ke rumah wanita, nggak boleh. Kecuali kalau ada mahramnya tadi. Kalau ada mahramnya sudah tidak dilarang karena itu berarti tidak khalwat. Tapi kalau khalwat itu yang menyebabkan setannya muncul, kemudian akan terjadi fitnah agama di situ. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh minum langsung nyucup pada mulut girbah karena Nabi melakukan. Lah terus larangan tadi gimana? Larangan tadi makruh karena kaidah tadi ada larangan, ada kebolehan. Kalau digabungkan maka menjadi makruh. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya minum dengan berdiri. Lah larangan tadi gimana? Makruh juga. Karena ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan. Kalau digabungkan, makruh. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya kita tabarrukan dengan bekas-bekas Nabi. Nabi minum, bekas tempelan mulut Nabi di situ, nah itu diambil oleh sahabat. Jadi ini kan girbah, ya, ada mulutnya di atas, ada kerannya di bawah. Nabi minum dari sini, mulutnya nempel. Nah, itu dipotel oleh sahabat ini tadi. Kemudian dijadikan sebagai tabarrukan untuk diambil barokahnya. Ini khusus untuk Nabi, tidak berlaku untuk selain Nabi. Berikutnya, babu majaa anna, bahwasanya al-aimanin, orang-orang yang di kanan, ahaqqu bisyurbi, lebih berhak mendapatkan minuman. 1893 dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utia didatangkan bilabanin dengan susu, qad syiba telah dicampur bimain dengan air. Ini menunjukkan cara minum susu dicampur dengan air. Karena kalau tidak dicampur dengan air itu masih keras sehingga perut Anda bisa sakit. Nah, maka jangan langsung diperah gluk-gluk minum, sakit nanti perutnya. Kalau perutnya kuat silahkan, tapi rata-rata orang ya dicampur dulu dengan air. Nabi pun juga dicampur dengan air. Wa an yaminihi, di samping kanannya a'rabiyun, ada orang Arab Badui duduk di sini. Wa an yasarihi, di samping kiri Nabi Abu Bakrin, ada Abu Bakar duduk di sini. Fasyariba, lalu Nabi minum. Thumma a'tal a'rabi, kemudian Nabi kasihkan kepada Arab Badui, tidak dikasihkan kepada Abu Bakar. Siapa yang lebih mulia? Lebih mulia Abu Bakar. Tapi Nabi malah ngasih kepada Badui tadi. Kenapa? Waqala, beliau mengatakan al-aiman fal-aiman. Maksudnya dahulukan yang kanan, dahulukan yang kanan. Ini berlakunya kalau ada orang di kanan dan di kiri. Jelas ya? Tapi kalau orangnya di depan kita, maka hadisnya nggak berlaku. Misalnya, sekarang ini panjenengan kan duduknya di depan saya, Pak. Kemudian ada pembagian minuman atau snack di pengajian. Saya biasanya kan didahulukan, Ustadz TC, Ustadz dikasih. Nah, tidak harus setelah saya, kemudian yang di selatan tidak harus.
Kenapa? Karena panjenengan yang di selatan itu bukan di kanan saya, tapi di depan saya. Jelas gitu? Nah, banyak orang nggak paham masalah ini. Karena pernah itu saya bagi minuman di majelis, nih. Setelah ustadznya, kemudian saya kasih mulai dari tengah. Nih. Kenapa saya mulai dari tengah? Karena posisi duduk saya di tengah. Ada yang protes, wih bener gue rasa sesuai sunnah. Nah itu karena dia nggak paham. Nih. Dia taunya satu hadis ini, tidak tahu hadis yang lain. Akhirnya protes begitu. Nih. Nah, karena saya mau ngalah ya saya diam aja. Nih. Karena tidak bagus bertengkar di majelis. Nah, akhirnya saya diam aja. Tapi sebenarnya itu adalah tidak sesuai dengan penjelasan para ulama-ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Para ulama menjelaskan ini hadis berlakunya kalau di samping kanan ada orang, di samping kiri ada orang, atau di samping kanan ada orang urut 1, 2, 3, 4. Nah, maka dahulukan yang paling dekat dengan antum, jangan yang paling jauh. Tapi kalau semuanya di depan begini, tidak berlaku kanan kiri, nggak ada kanan kirinya, adanya di depan. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, kalau seseorang sudah dikasih minuman, misalnya di depan ini dikasih minuman, nah siapa yang setelah itu dikasih minuman? Yang dikasih minuman pertama kali, kata beliau, yang paling tua, itu yang paling berhak. Yang paling tua misalnya di pojok selatan utara yang paling belakang, nah, dikasihkan. Dan fatwa ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, kabir al-kubro, al-kubrol kubro, al-kubro dahulukan yang tua, al-kubro dahulukan yang tua. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka dua hadis ini nggak bertentangan, Pak. Dahulukan yang kanan apa dahulukan yang tua? Dahulukan yang kanan kalau ada seseorang di kanan kita. Dahulukan yang tua kalau di depan panjenengan seperti ini. Nah, maka ini tolong diperhatikan supaya orang itu jangan terlalu semangat pengennya menegakkan sunnah, tapi salah gara-gara dia kurang banyak mempelajari hadis yang lain. Satu hadis tok dipegangi, hadis yang lain nggak dipelajari. Nah, jadinya rusak begitu. Ini penjelasan yang saya sampaikan. Kalau mau dibaca sendiri itu silahkan dibaca dalam kitab Mukhtasar Sahih Bukhari karya Syekh Albani. Pada pembahasan tentang al-aiman fal-aiman, mendahulukan yang kanan. Nah, di bagian bawah di footnote beliau menjelaskan bahwa banyak orang yang salah. Nah, salahnya seperti yang saya sampaikan tadi, menyamakan antara orang yang di depan dengan orang yang di kanan. Padahal hadisnya mengatakan al-aiman, dahulukan yang kanan, bukan dahulukan yang depan. Yang depan tuh hukumnya lain. Satu lagi, Pak. Saya pernah mampir di warung, mie ayam misalnya. Nah itu penjual mie ayamnya itu pengen menerapkan hadis ini, al-aiman fal-aiman. Kursi, meja, saya duduk di sini, teman saya di sini, teman saya di sini, teman saya di sini, 4 orang. Lalu terus dia mendahulukan teman saya yang masih muda yang di depan saya. Kenapa? Alasannya ini kanan saya. Dia penjual kan, dia datang dari sini, berarti yang paling kanan yang sini. Sehingga saya paling terakhir, Pak. Ustadznya malah carry dewe, sing nom-nom malah disik dewe. Pengennya al-aiman fal-aiman, salah itu. Itu nggak berlaku al-aiman. Karena panjenengan dari sana membawa makanan, berarti orang yang dihadapi itu di depan panjenengan, dahulukan yang tua. Tapi saya nggak protes saya. Pak kok akhir wah kualat ya nggak begitu. Saya terakhir ya nggak apa-apa. Cuman saya baru paham, wong-wongi ternyata banyak yang salah paham. Nah itu salah pahamnya saya yakin karena kurang banyak baca hadis. Yang dibaca satu tok terus dipegangi satu tok ini. Padahal tidak seperti itu pemahamannya, salah paham. Berikutnya, babu majaa, bab tentang anna bahwasanya saqiyal qaum, orang yang membagi minum kepada suatu kaum, akhiruhum syurban, dia yang terakhir minum. Jadi kalau di majelis ini misalnya di bagian minuman dibagikan, nah yang bagi jangan ngambil dulu, dia ngambilnya terakhir.
Kenapa terakhir? Karena kalau tidak cukup, nah dia yang ngalah. Maka diajari ngalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 94 dari Abu Qatadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saqil qaum, orang yang ngasih minum kepada suatu kaum, akhiruhum syurban, yang paling terakhir minumnya. Hadis ini sahih. Insyaallah tinggal satu bab maka kita selesaikan. Babu majaa, bab tentang ayyu syarabi, minuman apakah kana ahabba, yang lebih dicintai, ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1895 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana adalah ahabbus syarab, paling disukainya minuman, ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah al-hulwa, yang manis, al-barid, yang dingin. Nah, dingin ini jangan dipahami es. Di masa dulu orang-orang tidak dikenal membuat minuman es, nggak ada kulkas dan sebagainya. Ya. Jadi ada air panas, ada air dingin. Nah, dingin itu, ya, yang tidak panas itu. Manis, dingin, itu Nabi senang. Ya. Berikutnya terakhir 96 dari Zuhri, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayyus syarabi, minuman apa, atyab, yang paling enak, beliau mengatakan al-hulwul barid, manis dingin, itu yang paling enak. Tapi hadis ini adalah mursal. Kenapa mursal? Karena di sini Zuhri, seorang tabi'i, langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sanadnya putus, ya. Tapi meskipun sanadnya putus, hadis ini disahihkan oleh Albani. Kenapa kok disahihkan? Karena sama dengan hadis yang sebelumnya. Ya. Jadi sanad boleh dhaif, Pak, tapi isinya bisa jadi sahih. Nah, di sini ya, kata Syekh Albani, sahih hadisnya. Nah, sahih maksudnya isinya sahih. Sanadnya jelas dhaif. Ini Zuhri tabi'i langsung dari Nabi, enggak sambung, enggak ketemu. Baiklah, ini yang dapat kita bicarakan, dan ini sudah ketemu bintang 3. Ini berarti sudah selesai kitab syarab, kitab tentang minuman. Kita akan pindah pada kitab yang lain insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apakah orang yang sudah meninggal rohnya masih berada di sebuah rumah selama 7 hari sampai 40 hari? Enggak ada dalilnya yang sahih itu. Adapun dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya setelah orang itu mati maka rohnya dicabut oleh para malaikat, dibawa, dimasukkan ke dalam jannah. Adapun jasadnya berada di kuburan. Kemudian ketika orang-orang sudah pergi, rohnya dikembalikan lagi. Setelah itu malaikat Mungkar Nakir bertanya, siapa Robmu, apa agamamu, nabimu? 3 pertanyaan, atau 4 pertanyaan yang lebih lengkap. Adapun kata-kata 7 hari, 40 hari, rohnya masih berada di sebuah rumah, ini tidak ada hadisnya yang sahih. Mungkin yang dimaksud ini adalah adanya kebiasaan orang hari ke-7 ngasih makanan sedekah untuk mayit. Hari ke-40 ngasih makanan lagi sedekah untuk mayit. Itu pun juga bukan dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.